Jam 3 subuh, mobil mogok di tengah hutan Kalimantan. Gak ada sinyal, gak ada kendaraan yang lewat. Dan dari spion tengah, dia ngelihat sesuatu meloncat ke atas kap mobilnya. Awalnya cuma suara radio yang aneh, terus bau amis kayak bau rawa busuk. Lalu ada lampu motor yang mendekat, tapi tanpa suara mesin. Dan ketika lampu itu tiba-tiba menghilang, sesuatu mulai mengetuk atap mobilnya. Kuyang di Jalan Poros Bontang, Samarinda. Jadi namanya tuh Arif. Dia kerja di sebuah perusahaan pengadaan spare part alat berat, seperti ekskavator, grader, loader, dan dozer. Ya pokoknya alat berat lah. Dan di sana, dia sebagai driver pengantar barang-barang. Nah, lokasi perusahaannya itu ada di kota Samarinda. Nah, hari itu, selesai ngantar barang di sekitar kota Samarinda, sekitar jam 5 sore. Sebelum pulang kerja, Arif ini mendapat tugas nih, lembur dari bosnya, buat ngantar barang ke area Bontang. Dan barang itu nggak bisa ditunda, pokoknya malam itu sudah harus nyampe di tempat. Nah, dapat tugas itu, Arif ini nggak bisa nolak. Lagian lumayan lah lemburannya. Nah, sebenarnya hari itu Arif itu masuk kerja bareng temannya satu lagi. Namanya tuh Gideon, tapi karena temannya itu sakit, jadinya hari itu si Arif ini kerja sendirian lah, termasuk juga nganter barang itu ke Bontang. Nah, perjalanan dari Samarinda ke Bontang sendiri itu menghabiskan waktu sekitar 4-5 jam. Nah, saat itu, jalanlah si Arif ini ke Bontang seorang diri. Dia ngantar barang menggunakan mobil double kabin. Jam saat itu sekitar jam 7 malam, dan semuanya tuh berjalan dengan lancar. Dan di pertengahan jalan, sekitar jam 9 malam, Arif ini tuh sempat mampir tuh di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Nah, di sana Arif ini pesanlah segelas kopi buat ngilangin ngantuknya sama sekalian buat ngelurusin pinggang. Nah, di situ si Arif ini sempat tuh ditanya sama yang punya warung. "Hendak kemana, Pian?" Nah, maksudnya itu mau kemana gitu. Nah, si Arif ini ngejawab lah, "Hendak ke Bontang kai mengantari barang." Jadi mau ke Bontang mau ngantar barang. "Oh, bermalam kah, Pian?" Nah, ditanya nih, nanti di sana itu bermalam gak? Nah, si Arif ini ngejawab, "Kada kai rencananya tulak langsung bulik." Nah, si Arif menjawab kalau dia itu sampai sana langsung mau balik. Nah, pemilik warung itu balas ngejawab, "Oh, hati-hati aja lah. Mun bulik kaina, amunnya ada nang mengiau-ngiau, kada usah disahuti." Nah, si pemilik warung ini ngomong, "Nanti kalau balik ada yang manggil-manggil, gak usah disautin atau gak usah dihiraukan lah," kayak gitu. Dan anehnya, saat Arif mau pergi itu ya, si pemilik warung itu ngasih ke Arif sebuah bungkusan kain kecil gitu. Nah, awalnya si Arif itu sempat nolak karena ngelihat tatapan si pemilik warung itu berubah jadi aneh. Jadinya si Arif langsung lah ngambil itu bungkusan. Jadi si Arif ini sebenarnya bukan orang asli Kalimantan. Dia tuh orang Jawa yang sudah lama merantau di sana. Nah, dia tuh paling takut sama yang namanya kepuhunan. Nah, bagi yang belum tahu apa itu kepuhunan, semacam seperti kayak pemali ya di Kalimantan sana, dan itu sudah dipercaya dari turun-temurun. Nah, karena itu, jadinya si Arif ini ambillah bungkusan itu. Nah, singkat cerita, lanjutlah si Arif ini ngantar barangnya. Dan selama perjalanan itu, sama sekali nggak ada hambatan. Kurang lebih dia sampai di Bontang tuh sekitar jam 12 malam. Dan sampai di sana, sambil bongkar barang, si Arif ini istirahatlah sebentar. Dan sekitar jam 1 malam, 1 dini hari ya, Arif ini jalanlah kembali dari Bontang ke Samarinda. Nah, sebenarnya Arif saat itu mendapat fasilitas nih dari perusahaan untuk cari penginapan di Bontang. Tapi karena besoknya Arif ini libur dan dia ada acara keluarga tuh. Jadinya Arif saat itu nekat tuh pulang malam itu juga. Nah, keluar dari pusat kota Bontang, semuanya masih aman tuh. Lampu jalan masih ada, sesekali Arif tuh ketemu sama truk-truk hauling batu bara lah. Tapi semakin mendekati daerah Marangkayu, suasananya tuh mulai berubah. Rumah-rumah warga mulai jarang, dan di kanan kirinya tuh cuma ada kebun sawit sama hutan yang gelap. Lampu jalan juga sudah mulai nggak ada tuh kelihatan. Nah, di situ si Arif ini mulai merinding. Dia tambahlah kecepatan mobilnya saat itu, dan pas juga nih di jalan saat itu juga mulai sepi.
Radio mobilnya volumenya dikecilin tuh sama dia, biar nggak ngeganggu perjalanannya. Jadi mobil operasionalnya itu memang dilengkapi dengan radio, sama dengan HT, tapi ini tuh untuk mobil. Nah, teruslah si Arif ini mengendarai mobilnya, hingga sampailah dia tuh masuk ke daerah Muara Badak. Nah, di situ, Arif ini sempat ngelihat ada seseorang yang melambaikan tangan nih. Dan di situ Arif itu cuma ngebunyiin klakson. Dan pas si Arif ini ngelihat dari spion, orangnya tuh nggak ada. Dan nggak tahu kenapa. Bebarengan dengan itu, bungkusan kain pemberian pemilik warung sebelumnya itu tiba-tiba jatuh. Padahal sebelumnya dia tuh yakin kalau bungkusan itu dia udah masukin ke dalam dashboard penyimpanan. Nah, diambillah bungkusan itu dan disimpan di depan kaca mobilnya. Nah, di situ si Arif ini perasaannya mulai nggak enak tuh. Suasana di sekitar juga kayak aneh. Nah, si Arif ini tuh mikir dalam hati. Perasaan daerah ini tuh nggak pernah sepi. Walaupun kampung, tapi biasanya ada aja yang begadang. Ada warung yang buka. Tapi saat itu memang benar-benar sepi. Seperti kampung mati. Dan saat itu jalanan juga sepi. Padahal biasanya ya, menurut si Arif ini, di jam-jam segitu, mobil-mobil travel malam biasanya masih berkeliaran. Nah, harusnya dia itu masih berpapasan di jalan tuh sama mobil-mobil itu. Tapi saat itu, sama sekali dia itu tidak ada melihat tanda-tanda keberadaan mobil mau lewat. Dan ketika si Arif ini ngelewatin sebuah jembatan kecil tuh, dia tuh tiba-tiba nyium bau rawa. Baunya tuh amis dan hampir ngebuat si Arif ini muntah. Dan gak lama setelah itu ya, Arif ini keluar dari Muara Badak terus lanjut menuju ke area Sambera. Nah, di situ si Arif ini perasaannya sudah makin gak enak aja tuh. Ditambah lagi, jalurnya saat itu panjang, lurus, gelap, dan di kanan kirinya itu cuma ada hutan yang lebat. Nah, banyak juga cerita-cerita nih yang beredar sesama driver. Kalau di daerah itu, sering banyak mobil yang mogok. Nah, sekitar 10 menit di jalur itu, tiba-tiba, radio mobil Arif saat itu mendadak ngeluarin suara yang berisik. Dan samar-samar itu terdengar seperti ada suara yang bicara, tapi jauh. Nah, radio HT ini kan menggunakan frekuensi ya, seperti radio FM tapi beda statis. Dan kadang-kadang memang channelnya tuh bocor. Dan itu sebenarnya udah biasa nih dialami sama si Arif. Tapi untuk malam itu, bocornya tuh aneh. Bocornya tuh kayak ada suara kaset yang rusak, tapi samar-samar ada suara yang lagi ngomong. Dan yang ngebuat si Arif ini merinding saat itu. Ketika si Arif ini ngecilin suara radionya, suaranya itu nggak hilang dan masih ada. Nah, di situ Arif itu udah mulai ngerasain takut tuh, dan terpaksalah dia matiin tuh radio. Untungnya saat itu radionya masih bisa mati. Dan mendadak tuh ya, suasana di dalam mobil jadi sunyi. Sunyinya tuh nggak enak, kayak ada yang sesuatu yang aneh gitu. Dan di situ si Arif tetap melanjutin perjalanannya tuh, sampai tiba-tiba mobilnya si Arif itu kayak ngeden-ngeden gitu. Kayak mobil yang mau mogok. Dan bener aja tuh. Mobilnya si Arif mogok total. Di situ si Arif mulailah gemeteran tuh. Karena posisinya pas di tengah jalur hutan. Jauh dari pemukiman. Terlebih lagi saat itu sama sekali nggak ada kendaraan tuh yang melintas. Dan saat itu jam telah menunjukkan jam 3 lewat sedikit. Nah, di tengah si Arif ini udah mulai ketakutan tuh. Dia tuh nggak punya pilihan selain keluar dari mobil buat ngecek kerusakannya. Tapi pas kap mobil itu dibuka, semuanya aman-aman aja. Air radiator ada, akinya aman, oli mesin juga masih aman, arus kelistrikan juga aman. Karena sebenarnya itu mobil operasional yang memang setiap minggu dicek oleh perusahaan. Nah, habis ngecek itu, si Arif ini balik lagi lah masuk ke dalam mobil buat nyoba starter lagi tuh. Dan tetap juga nggak bisa. Di situ si Arif ini benar-benar putus asa. Dia kayak pasrah aja kayak gitu. Tapi tetap aja, dia tuh nggak bisa ngilangin rasa takutnya. Karena selama di situ ya, Arif tuh ngerasain bulu kuduknya terus berdiri. Ditambah lagi tuh ya, suasananya benar-benar sunyi. Gak ada suara kendaraan. Sendiri lagi. Dia mau nelpon kantor, tapi saat itu jaringan ponsel juga nggak ada. Dan gak lama si Arif ini duduk di mobilnya. Jadi posisinya si Arif ini duduk di mobil sambil pintunya terbuka tuh. Nah, di situ si Arif tuh ngerasa kayak ada yang merhatiin. Nah, dia berdirilah keluar dari mobil. Terus nengok ke kiri hutan, ke kanan juga hutan, dan di depan jalan lurus yang gelap juga.
Dan cuma ada lampu mobilnya, satu-satunya cahaya saat itu. Dan tiba-tiba tuh, dari kejauhan, si Arif itu ngelihat ada lampu motor mendekat ke arahnya. Nah di situ si Arif ini mulai sedikit lega lah. Tapi semakin lama, lampu itu semakin dekat. Rasanya aneh, kok nggak ada suara mesinnya. Dan jalannya itu nggak lurus, kayak naik turun kayak gitu. Dan pas ketika jaraknya itu sudah semakin dekat, sekitar 20 meter, lampu itu tiba-tiba mati dan gak ada apa-apa di sana. Langsunglah si Arif ini masuk ke dalam mobil, pintunya dikunci, dan dia mulailah tuh baca-baca doa. Dan sambil ngebaca doa itu, si Arif ini sempat ngelihat dari spion tengah, bayangan hitam, cepat, bergerak naik di atas kap mobilnya. Kayak bayangan loncat kayak gitu. Dan gak lama, si Arif ini ngedengar suara cekikikan. Suaranya itu suara perempuan. Suaranya dekat dan duk. Arif itu ngedengar ada sesuatu di atap mobilnya. Bahkan mobil itu sempat bergoyang tuh. Dan itu semakin ngebuat Arif ini ketakutan. Dan yang bisa dilakukan sama si Arif tuh saat itu, dia tuh cuma bisa berdoa. Semua surah-surah yang dia hafal itu dia baca semua tuh. Dan gak lama, si Arif ini nyium bau busuk masuk ke dalam mobilnya. Kayak bau amis yang bercampur dengan tanah busuk gitu. Tapi dia gak berani tuh buat buka pintu ataupun buka jendela. Lalu tiba-tiba tuh ya, duk, duk. Jadi bunyinya itu, kayak ada benda jatuh, terus keseret-seret gitu. Pas di atas atap mobilnya si Arif. Arif tuh ngerasa seperti ada yang merayap-rayap tuh di atas mobilnya. Dan gak lama, suara itu hilang. Nah, di situ si Arif ini mulai was-was tuh. Dia ngelihatlah ke kiri, ke kanan, ke depan, dan juga ngelihat spion. Gak ada apa-apa. Dan pas ketika si Arif ini nyenderin kepalanya di kaca jendela mobil, tiba-tiba, duk. Di situ si Arif ini langsung nyebut gak berhenti-berhenti. Karena yang nempel di kaca itu, organ dalam manusia. Nah, kalian tahu itu apa? Itu kuyang. Nah, kuyang ini sudah sangat familiar di wilayah Kalimantan ya. Bentuknya tuh kepala manusia yang terbang ngebawa organ dalamnya. Nah, ada yang bilang kalau itu sebenarnya manusia yang mempelajari ilmu hitam. Tapi ada juga yang bilang itu memang setan. Nah, si Arif ini saat itu memang benar-benar ketakutan. Dan dari spion kanan tuh ya, si Arif itu ngelihat kepala perempuan, rambutnya panjang acak-acakan, matanya tuh merah. Dan dari bawah kepalanya tuh, isi perutnya tuh menggantung, berayun-ayun, hitam. Nah, di situ si Arif ini mau teriak, tapi dia itu nggak bisa. Dan gak lama tuh ya, si kuyang itu pindah tuh dari belakang ke depan. Pindahnya tuh cepat banget. Dan saat itu, bibirnya sama hidungnya si kuyang ini kayak bergerak-gerak gitu, seperti nyium bau sesuatu. Dan pas ketika kuyang itu mendekat ke kaca mobilnya si Arif tuh, tiba-tiba nih, kuyang itu mental, kayak terlempar gitu. Nah, kagetlah si Arif saat itu. Dan ternyata di situ dia itu baru sadar. Bungkusan yang sebelumnya dikasih sama si pemilik warung kopi itu, Arif simpan di depan kaca mobilnya. Dan itu yang ngebuat kuyang itu mental. Nah, pas si Arif ini coba-cobalah dia starter mobilnya. Dan ternyata hidup lagi. Dan gak pakai lama ya, si Arif saat itu juga langsunglah dia tancap gas. Singkat cerita saat itu si Arif ini sampailah masuk di daerah Sungai Siring. Nah disitulah baru lampu-lampu rumah ini mulai kelihatan. Dan pas warung tempat si Arif sebelumnya ngopi juga masih buka saat itu. Di situ Arif berhenti lagi tuh. Jantungnya masih gak karuan. Kaki sama tangannya tuh masih gemeteran. Dan itu benar-benar gemetar. Sampai-sampai rokok yang Arif mau ambil dari tempatnya itu jatuh 2 kali. Nah si pemilik warung itu ngelihatlah si Arif ini dari kejauhan. Saat itu dia langsung nyamperin tuh. Terus dia ngomong, kayak apa di jalan aman lah. Nah si Arif saat itu masih gak bisa ngejawab tuh. Dia cuma natap pemilik warung itu sambil melirik-lirik gitu. Nah si pemilik warung itu ngajaklah si Arif ini masuk ke warungnya. Dan disuruhlah si Arif ini duduk. Dan gak lama setelah itu pemilik warung ini datanglah bawain air putih sama kopi. Dan mulai ngajak si Arif ini ngobrol. Nah di situ barulah si Arif ini bisa cerita. Dan dia ceritainlah semua apa yang dia alami itu di jalan. Dan setelah si Arif ini cerita,
Si pemilik warung itu mulai tuh ngejelasin. Jadi ketika si Arif ini datang ke warungnya pertama kali tuh, si pemilik warung ini sebenarnya udah ngelihat tuh si kuyangnya ngikutin si Arif. Dia nggak ngomong ke Arif karena yang begituan itu memang nggak boleh ditegur. Jadinya dia itu cuma pura-pura aja lah nggak ngelihat. Dan karena itulah dia itu ngasih bungkusan ke Arif yang di dalamnya itu ada bawang merah, bawang putih sama sapu ijuk dan beberapa barang lainnya lah yang dipercaya bisa mengusir kuyang. Nah, di situ si Arif ini benar-benar bersyukur lah dan dia tuh berterima kasih banget nih sama si pemilik warung. Dan karena sudah terlalu lelah ya, si Arif saat itu mutusin buat istirahat aja tuh sebentar di sana. Dan barulah dia itu pulang sekitar jam 5 subuh. Dia baliklah ke kota Samarinda, balikin mobil ke perusahaan dan libur 2 hari. Nah, sampai di sini dulu pengalaman horor kita kali ini. Kalau kalian suka, like, subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan kalau kalian nih punya cerita yang mau dibagikan, kalian bisa kirimkan ke alamat official kami. Dan insya Allah kami juga bakalan bawain cerita kalian. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.